Jadi Yesus ingin kita semua intim sama Dia. Saudara, pertanyaannya adalah apakah doa Yesus ini dijawab? Apakah kesatuan yang Yesus maksud itu kesatuan yang realistis? Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 17 dari 4 kitab yang kita baca. Dipilih Injil Yohanes pasal 17. Saudara, di sini Yesus ingin semua orang bersatu. Bukan hanya 12 orang murid Yesus pada saat itu, tapi murid-murid Yesus di masa depan. Termasuk kita, termasuk yang sudah meninggal, termasuk yang akan datang. Yesus ingin semuanya itu bersatu. Saudara, ada 4 observasi yang perlu dicatat sebelum nanti direfleksikan. Yang pertama adalah Yohanes 11 ayat 15. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus berdoa buat murid-muridnya supaya mereka bersatu, tidak terpecah belah. Yesus berdoa buat murid-muridnya supaya dilindungi dari kejahatan yang ada di dalam dunia. Ini yang pertama, saudara. Jelas message-nya Tuhan ingin murid-murid bersatu. Satu. Kedua, Yesus ingin agar murid-muridnya dikuduskan dalam firman kebenaran. Ayat 17-18. Tidak akan terjadi pengudusan di luar firman kebenaran. Ini doa Yesus di ayat 17-18. Jadi pengudusan itu terjadi di dalam firman. Yang ketiga, Yesus berdoa supaya murid-muridnya yang 12 orang itu dan murid-murid Yesus di masa yang akan datang itu disatukan. Saudara bisa lihat ayat 21. Ini sudah saya sampaikan tadi di intro, ini yang cukup berkesan buat saya. Jadi nggak hanya Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain, tetapi semua. Yesus ingin seluruh umatnya itu menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Dan yang keempat, saudara, observasinya adalah Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah engkau jadikan, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yang keempat ini hmm, mengharukan ya. Yesus ingin di mana dia berada, kita berada. Yesus ingin di mana dia berada, kita anak-anaknya juga berada di situ. Jadi Yesus ingin kita semua intim sama dia. Yesus ingin dekat dengan kita. Di mana dia berada, ya di situ kita juga seharusnya berada. Saudara, pertanyaannya adalah apakah doa Yesus ini dijawab? Apa tanggapan saudara? Apakah doa Yesus ini dijawab? Yang pertama, saudara, di Yohanes 17 ayat 21, tidak semua murid Yesus diselamatkan. Yesus berdoa kan supaya semuanya satu. Enggak juga. Yohanes 17 ayat 21 mencatat ada satu murid yang doom, yang tidak diselamatkan, yaitu Yudas Iskariot. Jadi nggak semua doanya dijawab, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kesatuan yang Yesus maksud itu kesatuan yang realistis? Wah, kalau gitu doa Yesus doa yang nggak realistis dong. Apa tanggapan saudara terhadap bagian ini? Saudara, menurut saya membaca dan merefleksikan Yohanes 17, kita sebagai orang percaya, kita harus berani untuk berharap, menurut saya. Kayaknya denominasi susah bersatu ya. GKI, GBI, HKBP, GPIB, GKY, Gereja Kristen Kalam Kudus, dan sebagainya.
Kayaknya susah untuk bersatu secara denominasi. Tapi bukankah kita juga bisa bersatu secara aras? PGI, PGPI, PGLII, dan lain sebagainya. Bukankah aras gereja ini bisa bersatu? Denominasi-denominasi bisa bekerja sama bersama-sama. Saya pikir ini mimpi yang perlu kita wujudkan. Dan waktu saya membaca ini, saya juga merenungkan, saudara-saudara, bagaimana mungkin gereja bisa bersatu kalau di dalam denominasinya sendiri kita konflik. Atau kalau mau lebih mikroskopis lagi, bagaimana mungkin kita bisa bersatu kalau di gereja kita sendiri kita berkonflik. Atau kalau mau lebih kecil lagi, bagaimana mungkin kita bersatu kalau di komisi kita sendiri ada konfliknya. Atau kalau mau lebih kecil lagi, bagaimana mungkin kita bersatu kalau di keluarga kita sendiri kita berkonflik. Saudara, kita tidak boleh lupa kalau merenungkan Yohanes 17, murid-murid Yesus konflik. Sebelum kematian Yesus konflik, siapa mau jadi yang terbesar? Yohanes dan Yakobus mau di sebelah kiri kanan, dan itu bikin murid-murid marah karena mereka juga mau di kiri kanan Yesus. Sesudah Yesus bangkit, konflik nggak murid-murid? Konflik. Paulus berkonflik dengan Petrus karena kemunafikan Petrus. Paulus yang junior berani negur sang senior. Paulus juga konflik sama Barnabas. Lebih tepatnya Yohanes Markus sih yang bikin konflik. Tapi di masa tuanya Paulus ingin ketemu sama Yohanes Markus. Ada sebuah rekonsiliasi di sana. Kita juga tahu dari sejarah gereja, tadi Alkitab ya. Dari sejarah gereja kita tahu gereja timur dan barat berpisah. Gereja timur yang sekarang ada di Rusia, itu adalah gereja Tuhan juga yang berpisah di tahun 1000-an. Gereja barat juga mengalami reformasi di abad 15-17. Di tahun 1517, sorry. Dan sampai hari ini gereja reformasi, gereja kita, gereja yang banyak perpecahannya justru. Makin sektarian, kata seorang teolog. Bapak Ibu Saudara, tubuh Kristus yang menyatu akan membuat proklamasi Injil itu memiliki kuasa. Nggak cuma diproklamirkan, tapi Injil itu dihidupi. Ada saling mengampuni, saling memaafkan. Dan kita perlu memikirkan, kalau di dalam pengamatan mikroskopis yang paling kecil kita nggak bersatu, bagaimana kita mau bersatu secara aras gereja dalam tubuh Kristus yang lebih luas. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir, Bapak Ibu rindu nggak berdoa seperti Yesus supaya semua bersatu? Atau Bapak Ibu tidak merasa tidak perlu untuk berdoa seperti itu? Selamat berefleksi, selamat merenung, Tuhan Yesus memberkati.